Halo guys, kembali lagi ya. Saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya saham-saham yang banyak diakumulasi investor asing. Yang pertama ada saham Bank BRI yang dimana di perdagangan hari Jumat kemarin ya ditutup menguat 4.000 di harga 4.250 dia. Untuk close-nya harga itu sama dengan pembukaannya ya, cuman di sini candlenya hijau kalau kita lihat. Untuk Bank BRI, coba kita cek untuk pergerakan investor asingnya ya di saham Bank BRI. Ya, untuk Bank BRI investor asing mencatatkan net buy ya 257 miliar. Kalau kita lihat memang investor asing ya masih secara konsisten dia akumulasi terus yang cukup besar ya dari 2 sampai 3 minggu ke belakang. Kalau kita lihat di sini memang investor asing secara konsisten masuk di saham Bank BRI. Kita coba cek secara teknikalnya untuk Bank BRI. Ya, untuk Bank BRI memang dia break di area resisten ya di 4.250, terus ada resisten, yang sempat dia disentuh juga ya di sini di 4.270 dan dia ada balik arah ya kemarin ya. Terus apa strateginya untuk, Bank BRI ini ya? Kalau seandainya, udah punya barang di area 3.700-an, di area 3.700, 3.800 di area bawah. Kalau saran sih hold aja ya, tapi disclaimer seandainya kalau yang belum punya barang, bisa tunggu dia breakout ya. Kalau seandainya dia breakout ya, dia menembus area 4.270 di sini, di area resisten ya, dia akan melanjutkan kenaikannya di 4.450 ya untuk resisten berikutnya. Kalau kita tarik ke belakang ya, di sini juga sempat ya, dia menyentuh di area-area resisten ini ya. Di sini juga ya, di 4.350-an ada kemungkinan besar seandainya dia menembus ya dan mengejar 4.450-an, dia akan membentuk kayak pola, cup and handle yang cukup besar ya, untuk BBRI. Kita bisa tandai di sini ya, di area-area ini ada kemungkinan dia membentuk mirip, cup and handle yang cukup besar di sini kalau kita lihat. Ada kemungkinan dia masih bisa lanjut naik ya untuk Bank BRI-nya. Ya di sini stokastik juga masih menghadap ke atas. Masih ada kemungkinan dia lanjut naik untuk mengejar resisten 4.450 untuk Bank BRI. Apalagi di sini juga investor asing ya masih net buy secara konsisten di saham Bank BRI. Terus juga banyak sentimen ya yang mendorong seperti kemarin, Menko Purbaya ya, dia nggelontorin uang 200 triliun ke Bank Himbara, salah satunya di saham Bank BRI ya, menjadi sentimen yang sangat positif ya untuk Bank BRI. Jadi kesimpulannya, kalau yang udah punya barang, kita ulangin sekali, kalau yang udah punya barang di area bawah kita bisa hold dulu, seandainya kok untuk trading jangka pendek kita bisa ambil posisi setelah dia breakout ya, untuk ada kemungkinan dia mengejar resisten di area 4.450 ya untuk Bank BRI-nya. Ada target berikutnya seandainya ini pola ini valid ya, dia mau naik lagi, lanjut naik lagi, dia akan lebih menarik lagi ya kalau dia bisa menembus 4.450, yang di mana juga di sini ada resisten yang cukup kuat ya untuk Bank BRI. Ya resisten terbentuk di bulan September ya, 1 tahun yang lalu ternyata di tanggal 25 September ya, di area-area ini ada resisten kuat 1 tahun yang lalu. Cuman mungkin ini untuk harganya sampai ke sini mungkin di 2026 ya, dia nggak bisa langsung naik.
satu garis seandainya nggak bisa, ya mungkin ada area sideways di sini terus naik turun, ya mungkin di 2026 dia akan mengejar resisten ya mungkin tersentuh ya di harga 5.500-an, yaitu mungkin di 2026. Kita coba tandai juga di sini, ada resisten juga ya di 5.000-an ya, 5.050 kita bisa tandai di sini untuk seandainya dia menembus 4.450 untuk Bank BRI, ya masih cukup menarik, dorong juga investor asing, masih konsisten masuk ya di saham Bank BRI. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham AADI dari sektor batu bara ya, AADI, coba cek AADI, bergerak guys, ternyata guys, aja ya chartnya. Ya, untuk saham AADI di perdagangan hari Jumat ya, dia close di 7.100, dia naik 1,79%. Untuk saham AAD-nya kita coba cek pergerakan investor asingnya di saham AADI. Ya, untuk saham AADI investor asing mencatatkan net buy 35 miliar. Kalau kita lihat memang di sini, untuk KADI ya, masih ada akumulasi ya, walaupun di sini ada net sell tapi tipis-tipis, secara rata-rata investor asing itu mencatatkan net buy ya, diakumulasi. Tapi, kalau kita lihat secara teknikalnya, yang di mana KADI ini masih sideways ya, di area 6.000 di area 6.700-an ya, sampai di harga 7.400 ya. Kalau kita lihat memang dia ada sideways yang cukup panjang. Terus juga kenapa sahamnya memang nggak kemana-mana, saya juga cukup curiga ya untuk AADI. Untuk investor asingnya dia, konsisten masuk ya di saham, AADI, cuman kalau kita lihat secara teknikalnya dia masih sideways. Terus secara sentimen atau berita belum ada sentimen yang cukup positif ya untuk mendongkrak harganya, tapi ada kemungkinan besar saya curiga, ada kepentingan di sini ya, yang di mana harganya ini nggak kemana-kemana, sideways di situ-situ aja, terus tapi asingnya cukup masuk ya, yang di mana kalau saham-saham yang begini ya sideways di area-area ini jadi nggak cukup menarik ya, secara, teknikal juga nggak menarik ya, secara sentimen belum ada yang cukup menarik. Jadi nanti di saham AADI ini kalau kita lihat, retail itu kebanyakan pada kabur di saham AADI karena nggak menarik, dari sentimennya juga sepi ya kan. Kalau kita lihat chart-nya juga memang nggak menarik, kebanyakan nanti retail kabur, jualan, yang nampung, asing ya, investor asing. Nanti setelah dia memang seandainya dia menembus area resisten dari setlist-nya ini di 7.400, ada kemungkinan dia kalau naik lagi ya, dia nanti bisa kenceng. Kenapa? Kalau kita lihat di sini juga karena, dia memang saham yang belum lama ya, dari akhir tahunan ya kalau kita lihat, di mana dia puncaknya ya sempet menyentuh 11 ribuan di sini ya, 11.150 ya di area-area ini ya. Terus dia turun yang, lumayan kencang kalau kita lihat ya. Dia turun ya, turun sampai dia bottom-nya di tanggal berapa ini, kalau kita lihat di tanggal 8 April ya, dia turun sampai ke 8 April. Dia soalnya kalau udah turun yang cukup kencang, saham kan susah ya dia mau naik lagi dalam, satu arah istilahnya, dari turun langsung dia kenceng naik lagi, agak berat ya kalau kita lihat untuk KADI-nya. Jadi dia membentuk, sedikit, dia membentuk pondasi lah di sini yang cukup kuat ya.
ternyata dari bulan Juni juga ya, dia di area-area sideways Mei, Juni, Juli, sampai sekarang ya, di bulan September masih sideways. Ini sebenarnya cukup menarik karena retailnya pada kabur, investor asingnya masuk di saham AHDI. Jadi sebenarnya kita patut mencurigai ya untuk AHDI ada apa, ada kepentingan apa. Secara sentimen juga beritanya, sepi ya untuk grup Adaro ini ya. Ada apa kan kita, belum tahu sebenarnya. Cuman, seandainya belum punya barang kita sebenarnya bisa coba masuk ya, cicil-cicil dikit seandainya dia turun lagi ke area support kita bisa ambil lagi ya untuk AHDI-nya. Seandainya kok dia tidak sesuai plan, dia menembus sideways-nya ya, turun ya di ini kita bisa pasang, eee, stop loss-nya ya. Tapi ada kemungkinan dia, mau lanjut naik ya. Kita pantau aja ya. Untuk investor asingnya memang ya secara rata-rata ya di sini konsisten diakumulasi. Jadi saham ini sebenarnya cukup menarik, cuman pergerakannya memang agak sedikit lambat ya karena sentimennya juga, sepi ya untuk AADI. Tapi kita bisa lirik ya untuk AADI, tapi disclaimer ya, analisa kembali masing-masing. Kita lanjut di saham, Arto ya, yang di mana di perdagangan hari Jumat kemarin ya, dia ditutup menguat 1,3%, close di harga 2.240. Kita coba cek, investor asingnya di saham Arto. Ya, untuk saham Arto investor asing mencatatkan net buy ya, ternyata, 3 miliar ya, tipis aja. Tapi kalau kita lihat ya investor asingnya dia masih akumulasi ya, secara rata-rata dia masih ada akumulasi. Kita coba teknikalnya ya. Ya, yang di mana di perdagangan hari Jumat kemarin dia sempat turun ya, ternyata dia sempat menyentuh EMA 20-nya ya, di harga 2.140-an di area sini dan tutupannya ditarik naik ya, untuk Arto. Ada kemungkinan, kalau kita lihat di sini dia mau lanjut naik lagi ya ke resisten terdekatnya di 2.400-an di area sini. Karena kita juga kemarin, eee ada sentimen cukup positif ya dari Bank BI, dia menurunin suku bunga ya. Jadi katalis positif untuk sektor keuangan. Kalau kita lihat juga di sini stokastik juga masih menghadap ke atas. Seandainya yang belum punya barang kita, bisa cicil masuk ya sebenarnya untuk Arto. Seandainya dia jebol di 2110 ya, kita bisa, jual dulu ya, stop loss di sini. Untuk support terdekatnya di 2.110 dan resisten terdekatnya di 2.440. Selama dia bertahan di atas support 2.140 dia akan lanjut naik ya ke 2.450 untuk Arto. Kita coba lanjut untuk, eee, PRMS ya di sini. Ya untuk PRMS dia di perdagangan hari Jumat kemarin close di harga 6.000, di harga 650 ya, sorry. 650 dia naik 17,12%, 17,12% di sini cukup tinggi ya, dia naiknya kencang kalau kita lihat candlenya juga. Coba kita cek pergerakan investor asingnya. Ya, untuk investor asing di PRMS dia mencatatkan net buy ternyata 1,1 triliun guys di sini. Dikonfirmasi juga ya naik juga 17% lebih, ternyata 1,1 triliun ya investor asingnya di saham BRMS. Untuk secara teknikal kalau kita lihat ya, di sini ada resisten kuat di 6.670-an. Resisten ini terbentuk memang susah ya, jadi kita pindah ke candle bulanan ya di sini.
Ya, ada resisten di area 670-an ya, sampai 690 ya, sampai 700 di area ini ya, di mana dia puncak tertingginya dia di PRMS di 700-an, di area 700-an di sini, kita bisa tandai ya. Tandai strateginya apa kalau yang belum punya barang ya, ya jangan FOMO karena dia udah naik yang cukup tinggi ya di beberapa hari yang lalu, terus dia berdekat dengan area resisten kalau kita lihat. Jadi walaupun investor asingnya masuk kencang, kalau yang belum punya barang, jangan masuk dulu ya, karena dia udah dekat area resisten untuk PRMS. Jadi jangan FOMO ya untuk para trader juga ya, yang baru mau masuk. Ya kalau secara teknikalnya memang dia udah cukup kencang ya. Kita bisa tandai area support terdekatnya memang di area, kita bisa tandai di area 585. Terus kita bisa tandai juga support berikutnya ya di 5.100-an ya di sini, 540. Walaupun investor asing ya dia akumulasi di PRMS, tapi memang harganya secara teknikal jadi tidak menarik ya karena udah dipucuk kalau belum punya barang. Seandainya kalau udah punya barang di harga-harga bawah di 200-an ya di sini, kita bisa hold dulu. Andainya dia menembus area resisten tertingginya, dia masih cukup menarik sebenarnya kalau ini, kita bisa hold. Kalau yang belum punya barang ya wait and see dulu, jangan masuk dulu di saham-saham yang udah dipucuk-pucuk begini, guys. Ya, jadi apa kesimpulannya dari 4 saham ini yang kita bisa pantau dan kita bisa, cicil ya untuk kita ambil, seandainya untuk cicil-cicil kalau yang belum punya. Ada BRI masih cukup menarik lah ya, untuk Bank BRI-nya masih boleh, terus AADI juga masih boleh juga, bagus, Arto masih boleh, menarik juga. Cuman kalau PRMS, eee, wait and see ajalah kalau yang belum punya barang ya, walaupun investor asingnya masuk, tapi kalau lihat chart-nya begini ya, mending cari saham yang lain, ya. Oke guys, cukup sekian ya di video kali ini, saya investor ngapak.